apakah istri Bapak sudah tahu tentang saya? Elea meremas jemari, ada yang berdenyut di dadanya. Selama ini, belum pernah sekalipun dia bermimpi akan menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga orang lain. Harsa menoleh sebentar kepada Elea, sebelum mengalihkan pandang dari jalanan sibuk di depan sana. Wajah Arumi hinggap dalam lekuk memorinya. Rasa bersalah lalu membentuk gumpalan dalam dada, setir dia genggam erat hingga jemarinya berkeringat. Tidak, maksud saya, belum. Saya harus mencari waktu yang tepat untuk memberitahunya. Saya tidak ingin membuatnya terluka. Sebenarnya selama beberapa hari belakangan, Harsa sudah menyiapkan diri untuk mengatakan semuanya pada Arumi. Tapi mata bening dan senyum sehangat matahari milik istrinya itu menjeda segalnya. Harsa tidak ingin mengukir luka di hati perempuan yang sangat dicintainya itu. Elea menggigit bibir. Maafkan saya ya, Pak, karena kecerobohan saya, Bapak dan Bu Arumi Jeti. Tidak, ini bukan hanya salahmu saja. Sayalah yang paling bersalah. Harusnya malam itu saya tidak perlu menuruti keinginan mereka. Harsa memotong cepat, tidak memberi Elea kesempatan untuk melanjutkan kalimatnya. Beberapa detik setelah itu, mobil berhenti di depan sebuah rumah yang terletak di dalam komplek di pinggir kota. Tepat di rumah yang terletak paling ujung, hunian bergaya klaster itu sangat asri dan sejuk karena berada tidak jauh dari kaki Gunung Singgalang. Harsa sengaja memilih lokasi yang sedikit jauh ke pinggiran kota. Sahabatnya bilang, tempat yang tenang dan sejuk sangat baik untuk kesehatan mental wanita yang sedang mengandung. Turunlah, kita perlu melihat-lihat sebentar. Harsa membuka sabuk pengaman dan turun lebih dulu. Elea mengikuti dari belakang. Untuk beberapa saat perempuan itu memerhatikan rumah yang tidak besar tapi juga tidak terlampau kecil itu. Rumah itu persis seperti yang dia impikan selama ini. Sederhana dan menenangkan. Sungguh berbeda dari rumah yang dia tinggali sekarang. Kamu tunggu apa lagi? Suara itu membuat lamunan Elea terberai. Meski Harsa mengatakannya dengan nada yang lembut. Maafkan saya, Pak. Lekas Elea melangkah ke arah pintu yang terbuka. Hawa pengap menyapanya. Tidak seperti yang dia pikirkan sejak tadi. Ternyata rumah itu sudah diisi dengan perabotan yang tampak mahal dan terawat. Ragu-ragu dia mengayun langkah untuk masuk lebih jauh ke dalam sana. Kamu akan tinggal di sini sampai anakmu lahir. Harsa bilang begitu sambil membelakangi Elea. Ada yang tercekat di tenggorokan laki itu ketika mengatakannya. Anakmu. Kata itu baru saja menusuk lidah Harsa. Nyatanya yang dikandung Elea adalah anaknya juga. Meski mereka berdua tidak pernah menginginkannya. Elea diam, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dulu, dia pernah bermimpi akan memiliki keluarga yang bahagia, mengandung anak dari lelaki yang mencintai dan dicintainya. Namun Tuhan menuliskan takdir berbeda. Tapi Elea merasa bersyukur. Dia beruntung karena Harsa tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Apa kamu menyukai rumahnya? Harsa membuka pintu kamar utama lebar-lebar. Dari tempatnya berdiri, Elea dapat melihat sebuah ranjang besar yang dilapisi sprei berwarna merah hati, warna kesukaannya. Tapi tentu saja ini hanya kebetulan semata. Tidak mungkin Harsa tahu warna favoritnya. Mereka tidak dekat. Elea hanyalah karyawan magang di perusahaan milik Harsa. Jangankan bertemu berdua seperti ini. Berbincang tentang pekerjaan saja mereka belum pernah. Jika bukan karena kejadian malam itu, mungkin Elea tidak akan pernah pergi berduaan seperti ini dengan Harsa. Ini terlalu bagus, Pak. Perempuan yang berusia 22 tahun itu meremas roknya, merasa tidak pantas mendapatkan perlakuan yang sangat baik seperti ini. Tidak apa-apa, anakmu harus mendapatkan yang terbaik. Terima kasih, Pak. Setelahnya, Harsa mengajak Elea untuk melihat-lihat hingga ke lantai 2.
Ada 2 kamar di sana, juga sebuah ruang keluarga yang dilengkapi dengan televisi berukuran besar. Pada satu sisi yang dilihatnya, Elea melihat bayangan anaknya sedang berlarian sembari memegang bola. Di balik kaca jendela berbingkai lebar, Elea dapat menyaksikan gunung Singgalang yang tinggi menjulang. Udara sejuk menampar-nampar wajahnya. Kalau kamu suka rumah ini, kita tidak perlu mengunjungi rumah kedua. Iya Pak, yang ini saja. Saya menyukainya. Terima kasih, Pak Harsa. Elea menunduk untuk menghindari kontak mata. Tidak sanggup menatap Harsa lebih lama. Lelaki yang kini berada persis di hadapannya itu memiliki pesona di atas rata-rata. Semua staf perempuan di kantor mereka mengidolakan Harsa dan berharap memiliki suami seperti lelaki itu. Oke, minggu depan kamu bisa pindah ke rumah ini. Saya akan suruh orang untuk bersih-bersih terlebih dulu. Sebelum kamu tempati, Harsa berjalan pelan menuju tangga dan mulai turun dari lantai 2. Elea mengikutinya. Sudah terlalu sore. Saya akan antar kamu pulang sekarang. Elea memandu Harsa untuk sampai ke depan rumahnya. Rumah yang Elea tempati sejak kecil itu berada dalam gang sempit di kawasan pasar tradisional. Mobil yang Harsa kendarai berhenti di depan gunungan sampah plastik. Beberapa ekor lalat segera mengerubungi kaca mobil bagian depan. Aroma kecut dan tengik berebut tempat di udara. Maaf, saya tidak bisa mengajak Bapak untuk mampir. Elea sadar diri, bukan karena rumahnya yang tidak layak, tapi karena Elea tidak ingin Harsa mendengarkan umpatan ibu tirinya. Iya, tidak apa-apa, lagian saya juga harus segera pulang. Terima kasih karena Bapak sudah mengantar saya. Besok dan seterusnya kamu tidak usah masuk kantor. El, kamu tidak perlu bekerja lagi. Saya akan mencukupi biaya hidup kamu hingga anak kamu lahir. Elea hanya mengangguk dan tersenyum samar. Setelahnya dia keluar dari mobil dan melangkah pelan memasuki halaman rumahnya yang penuh dengan kaleng dan plastik bekas pakai. Dan Harsa belum pergi ketika seorang wanita parubaya menarik lengan Elea dengan kasar. Rambut perempuan itu dijambaknya. Sebelum Elea ditarik masuk ke dalam rumah semi permanen itu, dia sempat mengalihkan pandang pada Harsa yang terpaku di dalam mobil. Harsa ingin turun dari mobil. Ada keinginan untuk membantu. Bukan karena perempuan yang dikasari itu sedang mengandung anaknya, tapi karena dia tidak bisa melihat orang lain diperlakukan semena-mena. Baru saja menyentuh handle pintu mobil, ponsel Harsa berdering. Nama Arumi tertera di sana. Sayang, masih lama pulangnya.